Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nilwarta Suciati, bisa dipanggil Arta. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Ke Surga Naik Sepeda karya Najib Kertapati Z. Buku ini diterbitkan oleh Citra Alma Mater Baru. Cetakan pertamanya itu tahun 2012 dan cetakan kedua itu tahun 2019. Buku ini memiliki ketebalan halaman sebanyak 173 halaman. Berhubung saya membacanya dalam bentuk e-book, jadi saya tidak bisa memperlihatkan bukunya secara langsung. Buku ini merupakan kumpulan cerpen atau cerita karangan Najib Kertapati Z, di mana dalam buku ini terdapat sekitar 14 buah cerita. Setiap cerita memiliki keunikan masing-masing dan jalan cerita yang membuat pembaca semakin penasaran, mulai dari cerita pertama hingga cerita yang terakhir. Nah, di sini saya akan mengulas atau mereview dari setiap cerita yang ada di buku ini. Pada bab pertama buku ini ada cerpen yang berjudul Pada Suatu Malam. Nah, cerita pendek ini bercerita tentang sepasang suami istri yang sudah lama bercerai dikarenakan adanya pihak ketiga atau orang ketiga. Judul cerita kedua dari buku ini berjudul Sari Ikut Kampanye, di mana cerita ini mengisahkan tentang seorang perempuan yang bernama Sari yang sedang berjuang keras untuk hidupnya. Dia akan mengambil pekerjaan apapun, yang penting itu masih halal untuk menyambung hidupnya. Kita beralih ke cerita ketiga atau cerpen ketiga dari buku ini yang berjudul Surau Kenangan. Cerita ini mengisahkan tentang seorang pelukis yang kembali ke desanya atau kembali mengunjungi desanya. Di mana saat ia pergi berkunjung ke kampungnya atau ke desanya, dia melihat masjid atau tempat mereka beribadah seperti biasanya itu dalam keadaan yang tidak baik. Jadi dia berinisiatif untuk menyumbangkan dana untuk merehab atau memperbaiki masjid tersebut. Namun sayangnya dana yang diperoleh dari hasil penjualan lukisan ini menurut ustadz di kampungnya itu tidak baik. Hingga setelah masjid itu sudah diperbaiki malah tidak dipakai. Dan ustadz tersebut karena memikirkan masjidnya, dia sampai meninggal. Jadi sang pelukis itu merasa bersalah karena dia merasa bahwa ustadz itu meninggal disebabkan karena dirinya. Baik, kita beralih ke cerita keempat atau cerpen keempat yang ada di buku ini, yang berjudul Kang Mu. Kang Mu adalah tokoh masyarakat di desanya yang sangat dihormati oleh penduduk desa karena kebaikannya. Dia sering memberi para penduduk pekerjaan dan juga sesekali memberi pada pengemis peminta-minta yang datang ke rumahnya pekerjaan. Singkat cerita, ada seorang narapidana yang baru saja bebas dari penjara bernama Bengkung. Dia mendengar semua kisah tentang Kang Mus yang dengan baik hati memberi setiap orang pekerjaan. Jadi dia berinisiatif untuk datang ke rumah Kang Mus. Dan Kang Mus memberikan ia pekerjaan, yaitu sebagai debt collector keris yang mencarikan beliau keris untuk dibeli dengan harga yang cukup tinggi. Beliau juga meminjamkan sebuah sepeda untuk Bengkuk. Singkat cerita, Bengkuk sudah beberapa kali menyerahkan keris kepada Kang Mus, keris hasil pencariannya. Namun setiap dia menyerahkan kerap kali ditolak oleh Kang Mus karena menurutnya keris itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan dan kebanyakan keris itu adalah keris palsu. Hingga pada minggu terakhir dia berhasil mendapatkan sebuah keris dan dia berinisiatif untuk segera menemui Kang Mu memberikan keris tersebut. Namun di tengah jalan ban sepeda yang ia bawa bocor. Dan saat itu juga sedang terjadi hujan lebat. Dalam hati, dia berkata bahwa jika keris ini tidak diterima oleh Kang Mu, maka keris ini akan saya gunakan untuk menusuk dan membunuh Kang Mu.
Belum selesai ia berbicara, petir sudah menyambar menggelegar. Dia mengayuh sepedanya dengan tergesa-gesa hingga tidak tahu bahwa di depannya ada lubang. Dia jatuh terperosok ke lubang tersebut. Hingga keris yang dibawanya itu menancap di kakinya. Karena kesalahan itu, dia langsung dibawa ke rumah sakit. Namun belum sembuh total, Bengkuk segera pergi ke rumah Kang Mu karena ingin menemui Kang Mu. Dia menceritakan semua yang dia alami serta niat buruk yang sebelumnya ingin dia laksanakan untuk membunuh Kang Mu. Baik, cerita kelima dari buku ini berjudul Karuna. Karuna itu merupakan seorang pengacara profesional. Dalam sebuah kasus, dia selalu saja memenangkan kasus itu. Hingga suatu hari, dia dan firma hukumnya menerima sebuah kasus untuk membela seorang yang sudah banyak sekali meresahkan warga, yang sering disebut penjahat kelas kakap. Semua bukti yang dikumpulkan oleh polisi selalu saja gagal menahan penjahat ini ke penjara. Namun dengan pembelaan dari Karuna, penjahat ini kembali bebas. Setelah kemenangannya di sidang ini, dia dan istrinya berlibur ke puncak, di villa yang ada di puncak. Namun kejadian naas menghampiri dia dan istrinya. Kala itu, saat dia berlibur ke villa, terjadi perampokan, hingga istrinya pun menjadi korban. Namun salah satu penjahat itu berhasil kabur. Dan selang beberapa minggu, ada seseorang klien yang datang ke kantornya. Dia menyadari bahwa orang itu adalah orang yang telah merampoknya saat berada di villa. Namun orang itu berkata bahwa yang merampoknya itu adalah saudara kembarnya. Dia meminta agar Karuna membela saudaranya itu di pengadilan. Namun dengan tegas dia menolak karena dia mengingat kembali ketika semua kejadian di villa itu terjadi. Baik, kita lanjut ke cerita yang ke-6 yang berjudul 7 tahun yang lalu. Cerita ini mengisahkan tentang seorang istri yang kehilangan suaminya 7 tahun yang lalu. Ia kehilangan suaminya karena sebuah tragedi yang tidak mengenakan berhubungan dengan sang polisi. Suatu malam, saat suaminya baru sampai di rumah, tiba-tiba datang seorang polisi yang lebih sering disebut Petrus, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu atau apapun. Dia langsung menyeret suaminya dan membawanya pergi. Saat itulah, beberapa hari kemudian, dia baru tahu kalau suaminya ditembak mati oleh Petrus. Namun yang ternyata adalah suaminya menjadi korban ciduk atau korban salah tangkap yang mulanya ingin menangkap buronan yang namanya hampir sama dengan nama suaminya tersebut. Karena rasa sakit hati yang dirasakannya, setelah ia membesarkan anaknya sampai selesai menikahkan anaknya, dia pergi mencari polisi tersebut. Dan berselang 7 tahun, dia langsung membunuh polisi tersebut. Baik, kita lanjut ke cerita yang ke-7 yang berjudul 7 tahun kemudian. Cerita ini memiliki alur mundur, yang dimana saat ini ia menceritakan keadaan saat ini, yaitu tentang berita yang beredar
berita tentang polisi yang dibunuh oleh pembantunya sendiri, di mana dilihat dari berita tersebut bahwa sang polisi ditikam di bagian lehernya dengan menggunakan pisau. Yang menikamnya itu adalah pembantunya, di mana pembantunya itu memiliki masa lalu yang kelam terhadap dirinya. Saat itu, 7 tahun yang lalu, sang pembantu bersama suaminya sedang berada di rumah. Pada malam hari, suaminya baru saja pulang dari ladang. Tiba-tiba saat itu datanglah Petrus atau yang sering disebut para penembak. Datang ke rumahnya tanpa ada pemberitahuan apapun. Dia langsung menangkap suaminya, sang pembantu tersebut, dan langsung membawanya entah jauh kemana. Selang beberapa hari, dikabarkan bahwa suaminya itu telah ditembak mati oleh Petrus. Karena luka dan juga dendam, maka pembantu tersebut bertekad untuk membunuh Petrus yang telah membunuh suaminya, yang dimana suaminya ini menjadi korban ciduk atau salah tangkap buronan yang memiliki sama dengan nama suaminya. Alhasil setelah 7 tahun kemudian, dia berhasil membunuh polisi tersebut hingga mati. Baik, selanjutnya saya akan mereview cerita ketujuh dari buku ini yang berjudul BLT, di mana dikisahkan ada sebuah keluarga miskin dalam sebuah kampung. Pak RT dan juga salah seorang tetangganya mengusulkan agar dia dibuatkan BLT untuk menerima bantuan selayaknya keluarga miskin. Namun, Pak Junet atau kepala keluarga dari keluarga miskin tersebut menolak bantuan BLT dari Pak RT. Alhasil, Pak RT kesal dan membuat sebuah gosip yang beredar di setiap warga bahwa Pak Junet itu miskin tapi sombong. Suatu ketika, di saat diadakannya rapat pemilihan ketua RT atau kampanye pemilihan ketua RT, di sanalah Pak Junet mengklarifikasi semua tuduhan tentang dirinya, di mana menurutnya kita sebagai manusia seharusnya bekerja terlebih dahulu, baru berhak mendapatkan bantuan, uang, atau apapun. Jika kita belum memberi, maka kita belum pantas untuk menerima. Jadilah semua warga menjadi lebih mengerti kenapa Pak Junet, keluarga miskinnya, tidak ingin menerima bantuan BLT dari Pak RT. Baik, kita lanjut ke cerita yang ke-8, berjudul Pedati Malam. Kisah ini sedikit menarik karena mengandung unsur mistis dan juga unsur horornya, di mana dikisahkan ada seorang pemburu bernama Ferry. Dia adalah pemburu yang suka membedil, dalam istilah Jawa, ke semua hutan belantara. Suatu hari dia diajak oleh temannya untuk berburu atau membedil kalong di sebuah hutan di kampung pelosok Jawa. Hutan itu bernama Hutan Lindung, di mana sebelum mereka berangkat membedil, salah satu dari anggota desa atau
seseorang yang dihormati di desa, dia menyarankan agar mereka tetap sopan jika ingin ke hutan tersebut, karena itu adalah hutan keramat di desa mereka. Konon ceritanya, tak satupun orang yang berhasil mendapatkan buronan setelah memasuki hutan tersebut. Juga banyak sekali hewan-hewan mistis yang ada di hutan tersebut. Namun, karena keangkuhan Ferry, dia tidak mengindahkan semua kata-kata dari warga desa di sana. Setelah dia memasuki hutan tersebut, dia bersikap seenaknya, selayaknya dia sebagaimana berburu pada umumnya. Dia acuh tak acuh dan sangat tidak memperdulikan mengindahkan semua pantangan yang tadi diberikan. Hingga keesokan paginya pun dia tidak mendapatkan buronan apapun. Namun, ketika sore saat ia mandi di sungai, tiba-tiba bedil yang dia gunakan untuk berburu itu menembak pelipisnya sendiri. Alhasil, dia tidak bisa diselamatkan dan tidak tertolong. Baik, kita beralih ke cerita ke-9 dari buku ini, yang berjudul Dosa Tsunami, di mana cerita ini mengisahkan tentang seorang istri bernama Fitri yang setiap bulan Desember dia selalu terlihat murung. Setiap suaminya bertanya, dia enggan untuk menjawab. Namun suatu hari, suaminya memaksa agar Fitri menceritakan apa yang dia alami. Dan Fitri akhirnya bercerita bahwa beberapa tahun yang lalu, saat bulan Desember, saat itu dia baru saja di PHK dari tempat kerjanya. Kosnya menunggak selama 3 bulan. Belum bisa ia membayarnya. Namun, saat itu juga terjadi berita bahwa di Aceh ada tsunami ganas yang menerjang. Saat itu pun dia berinisiatif. Dia mengumpulkan dana sumbangan untuk korban tsunami. Namun, dana tersebut ia malah menggunakannya terlebih dahulu tanpa memberikan kepada korban bencana tsunami di Aceh. Karena perasaan bersalah, setiap bulan Desember dia selalu merasa sedih. Dan akhirnya suaminya pun mengajak Fitri untuk berkunjung ke panti asuhan. Dan uang yang berhasil mereka kumpulkan untuk DP rumah, mereka sumbangkan semuanya ke panti asuhan. Setelah itu barulah perasaan Fitri merasa lega. Dia sudah terbebas dari beban masa lalu yang menghantuinya. Baik, kita beralih ke cerita ke-10 dari buku ini yang berjudul Aibtu dan Pacarnya. Cerpen ini mengisahkan tentang seorang aibtu polisi yang diminta untuk tidak menangkap seorang preman oleh pacarnya. Namun, pacarnya sempat enggan memberitahu siapakah preman itu. Namun, sang aibtu karena tugasnya, karena kedisiplinannya, karena dia merasa bertanggung jawab terhadap negaranya, maka dia tidak mengindahkan permintaan pacarnya tersebut dan akhirnya menangkap preman yang sudah sempat diberi ciri-cirinya oleh pacarnya tersebut. Namun, akhirnya pacarnya marah kepada aibtu tersebut. Dia pun membentak aibtu tersebut dan bilang bahwa preman yang ia suruh selamatkan itu adalah kakak kandungnya, kakak kandung dari pacarnya tersebut, di mana
Hasil sekolahnya sekarang, biayanya untuk bersekolah sekarang itu semua didapatkan dari kakaknya yang memalak di pasar, memalak sopir. Karena kakaknya lah dia bisa menjadi seperti sekarang, karena kakaknya lah dia bisa melanjutkan kuliahnya. Karena merasa benar-benar dihianati oleh Aibtu, maka pacarnya pun memutuskan hubungan dengan Aibtu. Dan akhirnya sang Aibtu itu merasa kecewa terhadap dirinya sendiri. Dan dia semakin merasakan sakit, dan sakit. Baik, sekarang kita beralih ke cerita 11 dari buku ini, yang berjudul KDRT, di mana cerita ini bercerita tentang sepasang suami istri. Mereka sudah mapan dengan gaji suaminya sebagai PNS. Namun, karena istrinya sering sekali berfoya-foya, setiap dia diberikan uang oleh suaminya untuk mengelola keuangan rumah, selalu saja merasa kekurangan. Hingga suatu hari istrinya pun sempat berhutang ke tetangga sebelah yang ada di rumahnya. Yang pertama, suaminya masih memaklumi, namun selanjutnya istrinya malah makin berulah. Dia menghutangi bukan hanya di sekitar kompleksnya saja, namun sampai teman-temannya. Harga diri sang suami merasa tercoreng, hingga dia pun sang suami pun langsung melunasi semua hutang istrinya, dan mereka pindah ke tempat yang baru, berharap agar istrinya tidak mengulangi kejadian tersebut. Namun 3 bulan pertama istrinya masih baik-baik saja, hingga bulan-bulan selanjutnya istrinya kembali berulah. Namun karena sang suami sudah menghubungi semua temannya agar mereka tidak meminjamkan istrinya uang, akhirnya sang istri malah meminjam uang kepada debt collector. Dia membeli semua barang-barang rumah dengan cara mengkredit. Saat itulah habis semua kesabaran sang suami, hingga ia tak segan menampar istrinya sebanyak 4 kali. Di tamparan terakhir, istrinya menangis lalu membereskan barangnya dan pergi. Saat itu ia berharap bahwa istrinya kembali dan memaafkannya. Namun yang ia temukan, istrinya datang bersama polisi, dan dia akhirnya dihukum dengan kesalahan atau sanksi tentang KDRT. Baik, kita beralih ke cerita 12 dari buku ini yang berjudul Bukan Lelaki Sembarang. Di mana cerita ini berkisah tentang seorang ayah dari seorang anak. Setelah ditinggal istrinya, dia sama sekali tidak merasa sedih. Dan dia malah menguatkan anaknya agar tetap tegar. Hingga anaknya setelah tamat dari SMA atau SMU, anaknya ini ingin melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Namun ayahnya berkata, tunggu 1 tahun lagi. Namun setelah 1 tahun, setelah 2 tahun pun keinginannya tersebut tidak terpenuhi. Namun sang ayah malah lebih mementingkan orang lain dan lebih membantu orang lain, teman-teman ayahnya maupun yang lainnya. Baik, kita beralih ke cerita ke-13 dari buku ini, yang berjudul Sun Tiaton, di mana cerita ini mengisahkan tentang seorang gadis yang lahir di desa nelayan. Dia memiliki pengetahuan yang cerdas. Dia selalu bisa menghafalkan apapun yang dia pelajari. Dengan kecerdasannya itu, akhirnya dia bisa meraih prestasi yang gemilang, juga bekerja di tempat yang bagus. Namun, suatu hari ketika perjalanannya menuju Roma bersama sang
bos atau pemimpin perusahaannya, dia setiap dia diajak ke tempat-tempat tempat-tempat yang indah di sana, tempat-tempat bersejarah, dia selalu bisa menjelaskan semua yang terjadi, juga semua sejarah yang ada di tempat tersebut. Hingga sang bos pun menjadi terkesan kepada dirinya. Namun yang ia tahu, semua hasil jerih payahnya tersebut harus didapatkannya setelah bertahun-tahun menjadi simpanan dari sang bos tersebut. Walaupun dia berparas cantik, pengetahuannya luas, dan juga dia mandiri, tetap saja dia hanya seorang wanita yang berasal dari keluarga miskin dari kampung nelayan. Baik, inilah cerita terakhir dari buku ini, cerita yang ke-14 yang berjudul Ke Surga Naik Sepeda, di mana cerita ini mengisahkan sebuah keluarga kecil, keluarga miskin. Salah seorang dari anggota keluarga, yaitu putrinya, dia gemar sekali naik sepeda. Setiap sore ia selalu menunggu di lapangan agar bisa dipinjamkan sepeda oleh anak tetangganya. Hingga suatu hari ayahnya pun berhasil memberikannya sepeda, namun hanya sepeda bekas. Ayahnya berpesan kepadanya, "Ini sepeda milikmu dan kau boleh menggunakannya untuk kebaikan." Dia pun senang dan dia sering sekali bersepeda pada sore hari. Suatu ketika sepedanya dipinjam oleh kakaknya. Setelah selesai bermain, kakaknya pun menaruh sepeda di bawah pohon. Karena ditinggal beristirahat sebentar, tiba-tiba sepedanya itu hilang dan dicuri. Ketika mengetahui pencuri tersebut, kakaknya pun langsung mencari sepeda adiknya. Hingga dia mendapatkan info bahwa sang pencuri itu lewat jalan ini. Dan dia berhasil menemukan sang pencuri. Namun sang pencuri tersebut berkata bahwa ia terpaksa mencuri karena ibunya sedang sakit. Ia ingin mendapatkan biaya untuk membeli obat ibunya. Karena merasa ragu dengan pernyataan si pencuri, akhirnya sang kakak langsung mengikuti si pencuri ke rumahnya. Namun saat sampai di sana, dia terkejut karena adiknya pun berada di sana. Rupa-rupanya rumah itu adalah rumah salah satu teman adiknya. Karena melihat kondisi dari ibu sang pencuri, adiknya pun merasa terketuk hatinya. Dia merasa iba. Akhirnya dia merelakan sepeda pemberian ayahnya untuk si pencuri tersebut agar bisa mengobati ibunya. Tak hanya itu, saat perjalanan pulang, ia mampir sebentar ke supermarket. Dia bertanya kepada kakaknya apakah kakaknya membawa uang lebih. Saat kakaknya bertanya untuk apa, dia bilang dia ingin memberikan susu kepada temannya. Hingga suatu hari, karena saat di supermarket adiknya tak sengaja mengisi kuis atau TTS yang ada di sana, beberapa minggu kemudian dia mendapat kabar bahwa pemenang dari TTS atau undian itu adalah adiknya. Hadiahnya juga adalah sebuah sepeda bagus yang masih baru, dan akhirnya adiknya pun senang sekali. Baik, itulah singkat cerita atau singkat ulasan dari buku Ke Surga Naik Sepeda, di mana buku ini mengajarkan kita untuk mengerti lebih banyak makna hidup. Kelebihan dari buku ini adalah ceritanya yang mengalir, yang membuat setiap pembaca akan ketagihan untuk terus membaca ceritanya demi cerita demi cerita. Bahasa yang digunakan juga tidak terlalu rumit, karena setiap bahasa daerah itu memiliki penjelasan dalam cerita tersebut. Selain itu, cerita ini mengajarkan makna hidup, juga
makna tentang kehidupan yang sesungguhnya. Kekurangan dari buku ini yaitu terlalu banyak narasi atau penggambaran daripada dialek dalam cerita. Juga kadang ada beberapa cerita yang terlalu membosankan di awal hingga mungkin pembaca yang suntuk akan lebih mengakhiri ceritanya terlebih dahulu sebelum membaca ke selanjutnya. Sekian review buku dari saya, semoga bermanfaat dan selamat membaca.